Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, saya baca beberapa komentar di YouTube, lalu chat di grup Telegram ya. Saya mendeteksi ada masih cukup banyak ya teman-teman yang bingung soal setup. Intinya gini, timbul pertanyaan kalau saya jadikan satu ya. Saya bingung setupnya banyak. Saya pilih yang mana ya? Nah, gini guys, metode setup itu saya berharap teman-teman membedakan. Nah, gini ya, saya tulis saja ya. Oke, gini ya, metode versus setup. Nah, ini gini guys, kalau saya ya, itu saya bedakan. Metode itu contoh metode SMC. Ya, Smart Mind Concept itu sebuah metode. Metode itu adalah sebuah cara ya, gitu. Nah, metode ini itu lebih cenderung ke analisa. Oke. Tapi setup itu cenderung ke eksekusinya. Setup ini contohnya ya. Kalau di Vibo Musang ya, itu si biwan sama dominant break itu sebuah setup. Tapi Vibo Musangnya itu metode. Gitu guys. Jadi saya bedakan gitu supaya tidak bingung. Jadi istilah metode, setup, strategi, teknik. Nah itu teman-teman bedakan menurut versi teman-teman sendiri ya. Saya berharap dengan gambaran seperti ini teman-teman mudah untuk lebih memahami. Kalau yang kita pelajari market structure, SMC itu sebuah cara metode, tapi setup itu, nah setup ini kalau di SMC itu bagaimana? Kalau no inducement no setup, nah itu berupa setup, yaitu setup mengikuti tren ya. Kalau counter trennya itu bisa pakai bantuan seperti CB1 atau engulfing atau dominant break. Oke, saya langsung kasih gambarannya ya. Nah, di chart ini ya, bagi trader yang mungkin masih baru belajar, ini akan bingung. Ini kok naik turun, kemudian di sini juga ada naik turunnya dan nggak beraturan. Apalagi kalau dilihat sebagai orang awam ya, malah bingung. Nah, kita kan sudah mempelajari advanced market structure ya, eksternal. Itu akan sangat membantu dari ketidakteraturan chart ini menjadi sebuah chart yang teratur. Teraturnya itu bagaimana? Kita memahami bahwa ini adalah downtrend. Contoh ya, di sini kita ada bos ya. Anggaplah di sini sudah ada bos gitu. Nah, maka di sini adalah high valid. Oke. Lalu di sini adalah apa? Low valid. Ya. Jadi kita ada trading range, guys. High valid, low valid gitu. Nah, ini sebuah keteraturan. Nah, nanti kalau ini naik, artinya kita tahu bahwa kenaikan ini tuh hanya koreksi ya, atau retracement gitu. Suatu saat nanti harga akan turun lagi selama high valid ini tidak di break. Dari belajar market structure yang sudah kita pelajari itu, ini menjadi sebuah keteraturan gitu guys. Oke, nanti ada banyak keteraturan lagi. Contoh, ini ya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung mengenai setup. Kok setupnya banyak? Nah, kayak gitu. Jadi gini, ingat keyword kita ya, urutan pembentukan market structure. Oke, sekarang saya akan coret-coret ya di sini ya. Ini sebuah setup. Ini juga bisa kita jadikan sebuah setup. Di sini juga bisa kita jadikan sebuah setup. Ikuti dulu ya guys ya. Lalu ini juga sebuah setup. Nah, sebenarnya gambaran besarnya itu ada 4 ini guys. Tapi nanti kita bisa extend. Di sini juga bisa setup, di sini juga bisa setup, di sini juga bisa setup. Gitu. Oke, sekarang kita akan membedah satu persatu ya guys ya. Saya takutnya ini jadi video masterpiece ini. Oke, jadi yang di sini, yang di bawah ini itu adalah counter trend.
Sedangkan yang di atas ini itu adalah follow trend. Ya. Oke, jadi gini. 1 ya, counter trend. Di dalam counter trend ini juga bisa terjadi berbagai macam setup. 1A. Ini adalah setup pucuk. Oke. 1B. Ini adalah setup ABC internal atau simple ya. Simple structure. Lalu 1C. Ini adalah setup ABC external structure. ABC advance. Nah, kayak gini guys. Jadi 1A ini guys. 1A. Ya. Lalu ini B. Ya. ABC simple. Jadi naik, pullback, impulsif lagi. Lalu yang C ini itu adalah ABC advance external structure. Kenapa? Karena dia mengambil inducement. Nah, jadi di dalam counter trend ini juga ada setup external structure guys, gitu. Kemudian ini bosnya untuk counter trend. Nah, kalau teman-teman kalau orang Jawa bilang preteli ya, bongkar satu persatu urutan pembentukan market structure-nya itu seperti ini guys, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu follow trend ya. Nah, follow trend ini juga dibagi menjadi beberapa, 2A. Pucuk. 2B. ABC simple. 2C. ABC advance. Nah, ini guys, ya. Ini 2A. Koreksi ya. Kan kita berharap bisa mendapatkan pucuknya ya. Ya. Contoh gini. Di sini ada OB-nya ya, yang ada potensi ya. Nah, seperti ini. Lalu ini saya tambah gini ya. Ini naik, inducement-nya di sini. Nah, ini gambarannya ya guys ya, secara umum ya. Nah, gini kan guys ya. Jadi waktu turun ini sudah bos, ini menjadi valid ketika mengambil inducement ya. Lalu dia akan melanjutkan follow trendnya ketika mendapatkan entry point yang tepat. Dia akan follow trend lanjut ke bawah sehingga menjadi bos kembali di sini. Nah, seperti ini guys. Oke, saya lanjutkan lagi yang setup follow trend ya. Ini tadi pucuk ya. Kemudian ini B. Ya. Ini juga bisa jadi B. Jadi istilahnya internalnya ya. Impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif. Nah, sedangkan ini naik ini sebagai inducement-nya. Ini sebagai 2C. Nah, setup follow trend yang ABC advance gitu. Nah, ini juga bisa ini ya. Ini ya, itu yang B ini. Ya, yang simple. Jadi impulsif, korektif, impulsif gitu. Saya berharap dari gambaran secara umum ini teman-teman mulai jreng, wah gitu ya. Maksudnya, oh bisa gini ya. Nah, gitu guys. Harapan saya seperti itu. Tapi gini, tidak semua retracement ini, kenaikan ini ya, itu bisa berupa ABC advance ini loh. Ya, tidak semua. Kadang hanya single move aja. Kadang ini naik ya, shred sampai ke atas ini single move, satu tarikan garis mengenai inducement, langsung satu tarikan garis lagi ke bawah sampai bos. Itu ada. Itu biasanya pada tren-tren yang sangat impulsif gitu. Nah, terkadang juga ini hanya ABC ya. Jadi A, B, C kena inducement,
lalu langsung drop tanpa membuat ABC advance. Nah, yang paling sering saya temui sih ini 1B ini ya, yang paling sering. Lalu ini untuk setelah dapat entry point follow trendnya ya, entry pointnya di sini ya, follow trendnya ya. Penurunan ke sini itu juga nggak melulu bikin seperti ini. Ketiganya ini ada enggak? Kadang hanya tentunya 2A ini pasti ada ya pucuknya. Kadang hanya 2A dan 2B saja gitu. Jadi nggak membuat 2C ini loh, ABC Advance ini nggak membuat seperti itu. Sebentar, ini biar nah ini ya, ini inducement ya, inducement untuk ini penurunan ini ya. Nah, goals dari saya membuat video ini itu teman-teman nggak bingung lagi mau setup apa. Banyak setup yang bisa terjadi ketika kita mempelajari market structure, guys. Ya, jadi saya membedakan antara metode sama setup itu saya bedakan. Metode itu sebuah cara ya, guys ya. Sebuah ini cenderung ke analisa, tapi kalau setup ini cenderung ke eksekusinya gitu loh. Kalau yang sering dibahas banyak orang di YouTube itu ya, contoh kayak candlestick pattern, seperti engulfing. Nah, itu sebuah setup. CB1, dominant break, itu CRS ya, candlestick reversal signal ya, itu candle pattern. Semuanya itu setup ya. Kemudian chart pattern, double top, double bottom, head and shoulders, itu sebuah setup. Nah, sekarang metodenya itu bagaimana? Nah, SMC ini, market structure ini itu adalah sebuah metode gitu loh. Saya bedakan seperti itu supaya saya mudah mempelajarinya. Itu kalau saya seperti itu, guys. Nah, yang paling penting itu dari video ini tuh ini loh. 2 ini kita harus mengerti mana yang counter trend, mana yang follow trend gitu. Kenaikan ke atas ini, guys, ya, itu counter trend. Sedangkan penurunan ke sini ya, itu follow trend. Nah, di sini kita bersyukur ya bisa mendapatkan konsep ini, market structure yang membuatnya teratur. Karena kita tahu ini loh batas real choknya ya. Jadi kalau perubahan tren itu di sini, di high valid ini gitu. Jadi selama ini nggak di break body ya, body candle, itu biasnya itu masih turun. Nah, ini sebuah keteraturan, guys, gitu loh. Jadi saya harap ini ya, yang paling penting ya kita pelajari di video ini ya, counter trend sama follow trend. Counter trend setup ABC ya, kemudian follow trend 2A, 2B, 2C. Kita langsung ke chart ya, coba kita reset ya, guys ya. Ini ada chart gold ya. Nah, ini oke, yang paling baru aja ya. Saya ambil 1H ya, jadi nggak terlalu lama juga. Time frame besar kan lama ya nunggunya. Oh ya, video ini juga akan membantu teman-teman ketika teman-teman merasa ini ya, kekurangan SMC itu nunggunya lama. Nah, gitu. Boleh kita mempelajari ini ya. Tapi kita harus benar-benar ini ya, paham betul gitu loh. Oke, contoh gini. Ini saya mulai dari atas ini ya, guys ya. Jadi sebelah kiri ini abaikan dulu ya. Jadi dari atas ini saya akan menggambarkan eksternal strukturnya dulu ya. Oke, dari sini sudah kita bisa lihat secara kasat mata ya. Di sini ada boss ya, karena ini sudah mengambil inducement. Nah, seperti ini. Oke, ini high valid. Lalu turun. Nah, ini ya, ini adalah inducement. Ya, dia sudah menjadi pullback di sini. Oke. Dia naik. Ah, ini ya. Dia ke sini, turun ya. Masih swipe, dia naik. Nah, inducementnya berpindah di sini. Nah, inducementnya berpindah di sini. Ya, karena ini yang lower low. Lalu
di sini bosnya ya. Ini di body break. Oke, di sini bosnya. Nah, berarti seperti ini ya. Oke. Ini low valid, high valid ya. Kemudian jangan sampai high valid ini di break ya. Ini adalah batas real shock-nya. Yang ini tadi di sini ya. Dalam penurunan high valid jangan sampai di body break gitu aja supaya bias tetap turun ya. Oke. Sampai sini ya. Ini naik. Nah, inducement-nya di mana? Ini. Nah, di sini ya. Di sini naik ya, pullback. Dia turun, ini ada pullback. Oke. Berarti di sini inducement-nya. Nah, gini ya guys ya. Cuman coba perhatikan. Ini naik ya. Nggak sampai ambil inducement ya. Dia malah naik kemudian turun. Ya. Ini nggak sampai ya. Nggak sampai ngambil ya. Tapi dia malah turun. Ngebreak. Artinya ini belum valid. Ya. Secara urutan pembentukannya ya. Kita harus melihat urutan pembentukannya. Oke. Kemudian setelah ini lower low, maka inducement-nya berpindah di sini. Ini naik. Nah, di sini ketemu pullback terakhir. Jadi di sini. Nah, ini inducement-nya. Baru ini menjadi low valid, ya. Kemudian low valid ini di break, ini menjadi high valid. Jadi ini adalah bosnya. Oke, seperti ini ya. Lalu jangan sampai high ini di break ya, supaya tidak terjadi real shock. Oke, dari sini ya, inducement-nya jelas ya di sini ya. Ini turun ya, pullback, kemudian impulsif lagi. Nah, di sini pullback yang terdekat. Oke, lalu ini ya belum terjadi bos. Nah, ini masih sweep ya, belum body break. Artinya masih sell biasnya. Kita sesuai rule saja guys ya, sesuai standar baku bahwa ini masih sweep berarti masih sell gitu ya. Oke, jadi ini calon bosnya ya di sini ya. Ini low valid. Oke, jadi seperti ini ya guys ya. Nah, strukturnya teratur ya. Kita mendapatkan high valid, low valid, high valid, low valid, high valid, low valid. Kemudian, nah ini belum menjadi high valid ya, karena masih berjalan ini. Belum menjadi bos, belum menjadi real shock gitu ya. Oke, sekarang gini. Pertama kita belajar ini, counter trend pucuk. Jadi sebelum belajar follow trend, kita harus tahu dulu counter trend ya. Nah, jadi teman-teman ingat ya, 1A, 1B, 1C ya. Jadi dari ilustrasi ini teman-teman harus bisa membedakan ya. Oke, sekarang kita riset dan pelajari. 1A, pucuk dulu ya. Oke. 1A. Oke, katakan lagi nih guys. Ini ya, sudah menjadi bos ya. Nah, gini. Ini turun ya. Bearish, semua bearish ya. Lalu ada pullback ya di sini ya. Tapi masih bearish. Nah, ini masih turun. Nah, gini guys. Berarti anggaplah dari sini ya, atau dari sini. Terserah lah, pokoknya di bawah sini. Berarti kita sudah menandai di sini adalah inducement. Ya, urutannya ya. Jadi market yang sebelah kanan ini belum terjadi ya. Teman-teman fokus ke urutannya, oke? Nah, coba perhatikan ini. Ini turun, kita masih belum bisa entry nih, gitu loh. Berbahaya, entry seperti ini berbahaya guys, kalau kita sudah ketinggalan. Nah, turun ya, lower low. Nah, ini sudah ada pullback. Nah, coba perhatikan. Pullback sudah muncul candle bullish. Apalagi candle ini sudah mengalahkan bearish
Simpelnya itu gini guys. Di candlestick ini hanya ada dua, ya, peran seller sama peran buyer. Kita bisa kok menggunakan konsep buyer dan seller. Ya, jadi CTC mempelajari itu, seller dan buyer itu bagaimana behaviornya, ya. Nah, ketika momentum sellernya itu mau habis, itu banyak cirinya, gitu loh. Nah, seperti ini, itu adalah salah satu ciri-cirinya. Contoh, muncul candle buyer. Nah, untuk lebih memperkuat sinyalnya, itu shadow-nya harus di break. Ada yang memakai cukup bodinya yang di break. Contoh, dari sini. Nah, dari sini sudah bisa buy. Kalau belum cukup, tunggu sampai shadow-nya ini di break body oleh bodinya buyer. Nah, gitu. Contoh, kalau si B1 sama dominan break itu fokus ke bodinya, cukup bodinya. Ya. Contoh, anggaplah di sini ya. Di sini kita sudah bisa ini guys, apa namanya? Ini setup counter trend ya. Setup buy gitu loh. Contoh, anggaplah kita ambil di sini ya. Setelah candle bullish ini supaya lebih meyakinkan gitu loh. Supaya konfirmasinya lebih kuat gitu ya. Lalu stop loss di bawahnya ya. Nah, kita bisa counter trend. Nah, ini sebuah setup. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Nah, apakah teman-teman cocok dengan setup ini? Nah, itu nanti teman-teman cek ke diri sendiri ya istilahnya ya. Gitu. Teman-teman lebih cocok yang mana, lebih suka yang mana. Yang paling penting ini, lebih bisa yang mana. Dan lebih banyak yang profit yang setup mana gitu. Dari ke-6 setup tadi ya, 1 ABC sama 2 ABC. Oke, kita dapat 1 ya. Oke, katakanlah ini sudah berjalan ya. Kita hanya 1A ya. Kita fokus ke 1A. Ini naik, turun, ini sudah ambil inducement. Nah, berarti ini sudah valid, istilahnya gitu ya. Sudah valid. Ini kemudian di sini guys. Turun. Lah kok malah sweep, nggak close. Nah, ini kita harus paham guys. Ya. Oh, berarti ini gagal, masih belum ada bos ini. Gitu. Lalu muncul candle buyer nih. Nah, sebelum itu, setelah close candle doji ini ya, candle doji kurang ajar ini ya. Ini terus harga berpindah ke candle bullish ini adalah setup 1A. Ambil pucuk ya. Tapi apakah teman-teman ambil secara katakanlah anatomi ya? Ini luar biasa ini guys. Ini ya, candle bearish ya, doji dibalas dengan candle bullish juga impulsif, close di atas gitu. Tapi apakah kita ambil gitu? Coba perhatikan. Low-nya itu di sini. Nah, ini kalau kita ambil, ini besar guys. Anggaplah di sini ya. Nah, ini besar SL-nya gitu. Tapi kalau teman-teman berani, mungkin bisa SL di satu candle ini sebagai pullback untuk lanjut impulsif. Nah, ingat pelajaran fund manager ya, batas-batasnya ya. Oke. Nah, jadi setup 1A ini ya, setup 1A ini itu maksimal ya guys ya, maksimal itu di entry point follow trend gitu. Kalau teman-teman cuman ambil ya 1:2 risk rewardnya ya 1:2 atau 1:3, saya yakin pasti sering dapat lah gitu. Kalau ini ya trading range-nya besar ya. Nah, di sini kita cari entry point yang untuk follow trend gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Setelah ini berhasil membuat bos. Nah, kita cari 1A lagi. Ini turun ya. Kemudian ini muncul candle bullish. Tapi perhatikan, bullishnya nggak mampu nih menghajar si seller ini. Dominannya itu masih kalah. Lahir candle bearish. Kemudian muncul candle bullish. Nah, candle bullish ini bisa mengalahkan seller terakhir ini. Apakah mungkin ini penghabisan tenaga seller? Nah, seperti itu. Kita boleh kok mendeskripsikan seperti itu, nggak apa-apa. Pokoknya yang teman-teman merasa mudah aja gitu loh. Ya. Nah, contoh seperti ini, engulfing. Anggaplah kita pasang order di sini.
SL katakanlah di bawah ya. Paling aman memang di bawah shadow ya, shadow terluar. Nah, setelah candle ini close, teman-teman lihat, cek inducementnya di mana. Nah, ini ya di sini ya. Ini sebagai inducement. Jadi teman-teman marking aja dulu. Ya, level-level pentingnya. Jika ini dirasa teman-teman, ini ya 900 poin ya. Jika dirasa terlalu besar, teman-teman boleh menyesuaikan modalnya. Contoh, ambil 50%-nya ya. Jadi katakanlah di sini nanti nunggu retest sampai kena 50%-nya. Terserah lah, ini kreativitas teman-teman lah kalau soal ini ya. Atau gini, 900 poin ini berarti lotnya saya turunkan. Soalnya maksimal loss saya itu $10. Artinya saya memakai lot 0,01 gitu. Jadi kalau 900 poin ya $9 kalau saya loss gitu. Gitu guys. Nah, ini ambil TP berapa? Oke, sekarang saya nggak membahas ini ya. Mau ambil TP berapa, risk reward 1 banding berapa. Nanti teman-teman berkreasi sendiri ya. Nah, ini kenanya di sini ya. Nah, ini kena ya. Loh, ya. Kena, apakah dia naik? Nah, ini naik sampai sini ya. Kemudian dia membuat lower low. Sampai sini, ya. Ini menjadi engulfing. Ya. Tapi nggak ngebreak semua shadow-nya. Ya, hanya body. Apakah teman-teman berani ambil? Nah, ini nanti teman-teman tentukan sendiri ya, sesuai stylenya. Nah, ini bagaimana? Atau teman-teman cari setup di time frame yang kecil. Kita kan di 1H ya. Mungkin teman-teman di M30-nya atau M15-nya, cari CRS-nya gitu. Nah, bagi teman-teman yang ini, saya harus ini supaya lebih kuat, shadow-nya yang harus di break. Muncul candle ini, nah kok impulsif banget. Kalau entry di sini ketinggalan, ininya SL-nya jadi besar. Nah, teman-teman atur money manajemennya, sekalian belajar ya, kayak gitu. Nah, ini batas inducementnya, batas high validnya, marking entry point di atasnya yang untuk follow trend gitu ya. Jadi, nah ini bagaimana caranya mengambil setup 1A-nya di sini. Ya, PR untuk teman-teman ya. Oke. Lalu ini bos. Oke. Sampai sini ya. Sampai sini bosnya. Nah, ini seller. Anggaplah di sini kita sedang nggak entry ya, buka MT4 langsung di sini. Wah, ini trennya sekarang seperti ini. Berarti ini saya harus menunggu. Muncul buyer nggak mampu mengalahkan seller. Muncul seller lagi. Nah, perlahan muncul buyer, dan akhirnya break ini. Coba lihat apa ini? Dominan break, iya kan? Marking inducementnya di mana? Di sini. High validnya di atas tadi, ya. Nah, di sini setup 1A, ya. Nanti teman-teman pelajari ya. Ini luar biasa guys. Lihat dia ini ya, retest ya ke ini initial break bodinya ini ya, candle seller ini ya. Ingat ya pelajaran dominan break ya. Masuk ke initial break, dia terbang. Oke. Lanjut lagi. Ayo kita reset guys. Pokoknya demi teman-teman saya bantu ide ya. Oh ya, ini sudah habis ya. Nah, ini belum ada bos, jadi belum ada setup 1A. Oke. Sekarang ini 1B. Ya. 1B itu ABC tapi yang simple. Jadi setelah 1A ini, nah ini impulsif, korektif, impulsif. Oke, sekarang coba kita reset ya. Oke, bosnya di sini ya. Jadi kita di sini ya. Nah, ini tadi 1A-nya ya. Oke.
Ini naik ya, naik. Kemudian sampai sini ya. Baru ada pullback. Ya, baru ada pullback. Nah, teman-teman menunggu impulsifnya. Contoh. Nah, di sini ada bullish. Ya. Nah, ini impulsif. Lihat, pullback, high-nya ini di break. Jadi, anggaplah seperti ini ya. Bentar. Jadi setelah close candle bullish ini, anggaplah teman-teman entry di sini. Ya, scalping ya. Nah, boleh SL di sini lebih aman, boleh di sini. Karena kalau dia turun, nah ini berbahaya, dia bisa pullback turun lagi gitu. Ya. Nah, ini teman-teman atur, boleh pakai panduan inducement sebagai TP, ya. Boleh pakai fix RR, contoh 1:2 atau 1:3. Nah, ini terserah teman-teman. Ya, nanti atur. Coba di sini, nah ini kebetulan 245 ya, jadi kecil. 245 poin ya, 20 pips. Nah, ini ABC nih, A, B, C gitu. Lihat, ini ada pullback lagi. Pullback ya, korektif, impulsif lagi gitu loh. Jadi, dari kenaikan ini ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar. Oh, ini pullback. 5, 6, 7 gitu loh. Kena inducement. Baru ini menjadi valid. Oke. Tadi validnya berpindah ya karena ini swap ya. Oke. Jadi setup 2B. 1B. Ya guys ya. Oke. Sekarang ini after boss ya. Oke, sekarang kita cari 2B. Contoh ini ya. Dari ini ya, low ini pullbacknya di mana? Setelah candle bullish ini ya. Karena high ini diambil. Nah, ini naik impulsif. Nah, ini korektif ya. Sebentar. Nah, ini korektif ya. Coba ini. Dari sini, nah, candle bearish ini muncul candle bullish. Nah, apakah ini akan impulsif? Teman-teman pasang order di sini. Ya. SL di low, kasih spread sedikit ya. Nah, ini tentukan ya, cari inducement di atas atau fix RR 1:2, 1:3 ya. Nah, ini 1:4 ini dapat ya. Oke, ini adalah setup 1B. Oh ya, untuk panduan berarti impulsif, berarti ini guys, sampai di sini. Ya. Kenapa? Karena impulsif, korektif, break impulsif. Gitu loh. Ya, ini sebagai panduan TP-nya. Kalau mau fix RR ya terserah, nanti teman-teman atur bagaimana caranya ya. Itu PR teman-teman. Oke. Ini setup 1B. Lalu nah ini ya, ketika hal ini terjadi, inducementnya yang di sebelah kiri ini tadi belum diambil ya, dia malah membuat lower low di sini ya. Akhirnya inducementnya berpindah. Oke. Ini berarti ada setup 1A sama 1B lagi gitu guys. Oke, coba kita reset lagi. Nah, ini tadi 1A ya. Ini ya, ketika break ini impulsif. Nah, teman-teman kan takut ya kalau yang bagi yang ekornya ini yang harus di break. Nah, ini coba cari setup 1B. Ini ya. Ini sebentar, ini kecil banget ini. Nah, ini inside bar. Nah, ini guys. Perhatikan ya. High ini ya 3566. Lalu ini ya sepertinya di break. Nah, 3569 ya, lebih tinggi ya. Berarti impulsifnya sampai sini. Kemudian dari ini ya, patokannya ya, low-nya di break. Nah, ini pullback guys. Nah, dari sini guys, ya. Ini pullback lagi ke atas. Nah, ini tanda-tanda melanjutkan impulsif. Nah, ini malah sampai ngebreak high-nya ya. Artinya ini sudah impulsif. Teman-teman langsung buy di sini setelah candle ini close ya.
Nah, SL, anggaplah paling aman di sini ya, di low-nya ini ya. Toh juga 300 poin ya, gitu. Nah, boleh panduan inducement atau sampai entry point maksimalnya ya, maksimal di entry point untuk lanjut follow trend gitu loh. Ya, saya harap mudah ya untuk dipahami konsepnya ya. Seperti ini guys. Nah, ini setup 1B, ABC Simple Structure. Oke. Lalu, nah ini terjadi boss lagi. Oke. After boss, kita cari. Nah, ini tadi yang dominan break ya. 1A. Oke. Anggaplah ini ya. Ini 1A, lalu ini. Ini naik. Nah, ini kan berhasil pullback ya. Candle yang mempunyai low paling rendah ya. High ini diambil, berarti sudah pullback. Oke. Dari sini kemudian nah, low-nya ini di break. Ini turun. Oke. Seller, buyer. Ya. Coba perhatikan. Nah, ini ya. Ini high ini di break ya oleh candle doji ini. Ya. Nah, setelah ini apakah teman-teman ambil setelah pullback ini kan? Ini tanda-tanda untuk impulsif lagi gitu. Oke. Kita coba ambil ya. Seperti ini. Contoh kita ambil. Anggaplah setelah close ini, waktu open di sini kita entry dengan SL di sini. Kalau kita SL-nya ketat ya, kita kena swipe gitu. Coba 100 poin ya, sedikit banget. Nah, kalau teman-teman lebih bijak, taruh bawah ya, 200 poin atau 300 poin, sekuat SL-nya teman-teman. Gitu guys. Tapi kalau teman-teman, waduh, kalau doji ini saya takut-takut, saya harus butuh satu konfirmasi lagi, satu candle berikutnya. Ada yang tipe seperti itu, contoh di sini. Nah, ini baru ya. Ini baru hajar. Jadi dia sudah swipe, katakanlah berpikiran sudah mengambil liquidity, kemudian dia close di atasnya ya. Nah, berarti entry-nya di sini. Setelah ini close, di candle ini di entry, SL di sini. Nah, ini setup 1B ya. Counter trend ABC Simple Structure. Oke. Lalu ini habis ya, belum jadi ya. Oke, kita sudah riset 2 setup. Ya guys ya. Pucuk dan ABC Simple. Sekarang setup 1C ABC Advance, artinya external structure ya. Jadi di dalam retracement pun itu bisa terjadi external structure gitu guys. Ya, ingat video masterpiece yang pertama ya. Oke, kita nah ini ya, ini bos. Oke. Nah, ini ya. Dari low di sini tadi ya, after boss turun, kemudian ini naik. Kita perhatikan simple structure-nya ya. 1 2 ini ya. Naik, turun. Nah, turunnya ini nggak ngambil pullback terakhir, yaitu sebagai inducement. Ini naik, turun, naik, turun. Nah, ini sebagai inducement. Bentar. Ini ya. Ini sebagai inducement gitu loh. Ini kena inducement. Nah, ini kena inducement yang tren besar ya, tren utamanya, berarti di sini tadi valid gitu. Pikiran kita kan seperti itu ya guys ya. Ketika ini terjadi ya. Nah, ketika ini turun guys, cari entry point yang berpotensi gitu. Contoh, ini masih fresh ya guys ya. Nah, ini masih fresh, order blocknya ini kena. Nah, ini inside bar ya, outside bar ya. Jadi
Ini yang fresh itu menyisakan ini unmitigated shadow. Nah, ketika ini turun ngambil inducement, perhatikan. Kena di sini, dia di sini, kemudian break ke bawah. Nah, ini gagal guys. Toh juga nggak ada ini ya, apa namanya, OB yang bagus ya di sini ya. Tapi kalau teman-teman turunkan ke lower time frame untuk mencari refine order block, boleh, nggak apa-apa. Oke, katakanlah ini ya, kita fair-fairan aja, katakanlah ini ternyata break ke bawah, tidak membuat bos. Berarti setupnya ini gagal ya. Setup kita ABC advance gagal ya. Nah gini guys, kunci ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Kalau menggunakan advanced structure ya guys ya, external structure, better teman-teman menggunakan confirmative entry. Entry point kita di sini tadi ya, ini kita nggak akan dapat entry gitu, juga nggak akan loss, karena lihat langsung drop ini ada news ini pasti ya, langsung drop, nggak ada konfirmasi gitu, berarti kita nggak entry di sini. Contoh teman-teman ternyata dapat entry point di sini ya, contoh ya, anggaplah ini entry point refine setelah turun ke lower time frame, dapat konfirmasi entry di sini, ini naik ya, ternyata nggak sampai ya, dia turun dulu. Nah ini gagal gitu. Tapi kalau teman-teman entry-nya based on lower time frame, anggaplah di sini katakanlah di M5 ya, di sini ada konfirmasi entry, teman-teman ambil nggak sampai di high ini ya, dapat gitu loh. Nah ini nanti teman-teman riset lagi ya ABC eksternalnya ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini ya, ini naik. Oh ya ini ya bos ya, bos. Oke, sampai di sini. ABC advance, ABC eksternal naik ya, impulsif, pullback, ini high, impulsif, ini, nah ini ya, ini turun ya. Nah candle ini ya, inside bar outside bar ini ya, turun, berarti ini dirangkum. Nah ini ya sebagai inducement. Cari entry point di bawah ya, di bawah inducement. Oke, ini ya ada order block di sini. Oke, lalu nah ini ya, ini apa namanya, dominant break ya. Coba nanti teman-teman refine di lower time frame ya. Nah anggaplah di sini ada entry point 1, ada entry point ekstrim ya. Kalau ini kita ke atas ya. Oke, kita sedang membidik ABC advance. Ini apakah ada konfirmasi? Teman-teman cari. Nah, di sini dapat di sini ya. Oke. Anggaplah teman-teman dapat di sini ya. Oke, satu lagi. Nah, nanti teman-teman cari konfirmasi entry-nya yang di sini. Nah, kalau ini katakanlah SL di sini, ini pasti kena SL. Nah, di sini ya. Lalu ini nah, ini berarti sampai ini ya, membuat bos ini ya. Sampai membuat bos ini. Oke. Nah, di sini dia naik dulu ya. Dia naik dulu kemudian baru turun. Ya. Nah, ini dapat ABC eksternal. Nah, lalu ini apakah bos? Nah, enggak. Tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa inducementnya ini ya yang harus diambil ya. Dari harga yang paling terendah, itu inducement sebelah kirinya itu ini. Berarti ini belum diambil, ini belum valid. Selama ini naik turun di sini. Nah, ketika ini break, nah ini gagal menjadi valid. Nah, di sini inducementnya berpindah di sini. Ya, tadi kita sudah bahas. Oke, sekarang ABC eksternal. Oke, ini ya.
Nah, ini ya. Ini naik tadi setup 1A, 1B. Nah, ini ya. Ini ya, pullback ya. Berarti ini inducement. Nah, ini inducement. Ambil inducement ya. Berarti entry point di bawah di marking. Tapi teman-teman harus ingat guys. Nah, jangan sampai lupa. Ini apakah ini berada di entry point untuk follow trend? Kalau kondisinya semacam ini ya, ini naik, turun ambil inducement. Nah, cek apakah ini ada di ekstrim. Nah, kalau seperti ini, janganlah ambil ABC correction untuk ini eksternalnya. Sudah nggak berlaku kalau di sini. Nah, kita harus paham ini. Nggak mungkin ini turun teman-teman ambil buy, gitu nggak mungkin. Padahal di sini sudah sell, waktunya follow trend. Nah, gitu. Kita harus bisa mengerti itu, guys. Ya, seru ya. Berarti di sini tidak ada setup 1C ya, ABC eksternal. Oke, lanjut lagi. Nah, ini guys, ya. Nih. After boss ya. Ini bos. Oke. 1A, 1B ya. Nah, ini ya. Ini naik, turun. Nah, ini sudah inducement loh, guys. Ya. Ini pullback terakhir diambil. Coba di swap ini. Nah, di swap. Nah, teman-teman cari entry point di bawah, anggaplah loh nggak turun, dia malah naik, malah membuat bos di sini. Ya kan? Ambil inducement, ini menjadi high. Perspektif naik loh ya. Turun, ambil inducement, ini menjadi high valid, di break, ini bos. Oke, anggaplah kita ketinggalan ya, ambil entry di sini ya, karena sulit ya, karena nggak ambil entry point di bawah ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada sisa unmitigated shadow ini. Nah, ini guys, unmitigated shadow ya, diambil naik. Soalnya di bawah order blocknya mana? Ini ya, candle bearish ya. Candle bearish ini sudah termitigasi oleh ini loh. Ya kan? Nah, kalau bagi yang jeli bisa menangkap ini, bisa. Ini ambil ABC eksternal. Nah, seperti ini. Ya. Ini minimal ya di sini untuk membuat bos. Gitu. Nanti atur risk rewardnya ya. Oke. Batas inducementnya di sini. Oke. Kemudian ini naik ya. Ambil inducement menjadi valid ya. Kemudian oke, turun. Nah, ini ya. High, ada pullback di sini. Nah, ini inducement, guys. Nah, inducement diambil. Cari entry point di bawah untuk entry buy. Ya. Nanti teman-teman riset sendiri ya. Ini. Lihat. Ini bosnya sampai ini. Nah, ini bos. Ya, guys ya. Gitu. High validnya di mana? Oh, masih di atas ya. Nah, ini cari entry point-nya. Ya. Oke. Nah, di sini kelihatannya guys ya. Berarti nah, ini tadi di sini dapat, ini juga dapat ya. Turun, entry point-nya ternyata di sini. Nanti teman-teman cari sendiri ya. Ini saya melihat demand nih ya, demand CTC ini di sini ya. Oke. Kemudian dia naik, ini break bos ya sampai sini. Nah, ini turun. Nah, ini inducement. Ya kan? Nah, ini inducement. Lihat, bos lagi di sini. Ya. Ini sebagai low validnya. Nah, ya kan? Ini turun. Ambil ini ya sebagai pullbacknya ya. Sebentar. Ini inside per bukan.
Oh, lebih rendah ya. Berarti sampai sini dia pullback. Nah, ini sebagai inducementnya. Nah, gini. Ya, turun sampai mendekati ekstrim. Loh, dia naik lagi, guys. Sampai break. Nah, kalau di sini dapat banyak ya. Ya, eksternalnya ya. Nah, terus di sini real shock, tapi belum terjadi. Dia turun lagi. Oke. Sekarang kita lanjut bahas ini. Follow trend ya. 2A. Pucuk, EBC simple, EBC advance. Nah, tanpa saya jelasin pun harusnya teman-teman sudah sangat kreatif bisa mencari ini ya. Setelah belajar ini, counter trend ini. Ya. Jadi follow trend ini intinya itu mampu mendeteksi entry point yang tepat gitu. Ya. Contoh yang di sini tadi ya, ini bos. Nah, mampu mendeteksi ini entry point ini. Ya. Dapat pucuk, terus ini dapat pucuk ya. Nanti pelajari entry point-nya ya. Terus ini dapat pucuk ya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Anggaplah ini ya. Ini 1A, pucuk. Oke, sudah impulsif ya. Kemudian ini pullback ya. Membidik 2B sama 2C-nya bagaimana gitu. Tapi kalau sudah keburu bos, ya berarti kita nggak mendapatkan 2C. Tidak dapat. Kalau sudah keburu bos loh ya. Gitu. Kalau 2B EBC simple, nah itu masih sangat memungkinkan. Gitu. Mengerti ya maksud saya ya. Lalu ini correction, dia sampai sini, dia naik ya. Ambil entry point ya, dia turun. Impulsif. Nah, ini seru guys. Nah, ini ya. Dari sini ya. Naik entry point. Running nih, anggaplah kita running ya. 2A ya, pucuk ya. Running. Dia impulsif ya. Kemudian pullback. Kemudian impulsif. Nah, gimana cara kita membidik 2B ya. EBC simple. Contoh, ini ya, pullback, kemudian ini. Nah, ini low-nya diambil. Entry di sini. Nah, ingat pelajaran fund manager. Nah, ini membidik 2B. Impulsif, korektif, impulsif. Ada lagi nggak? Seret, turun. Nah, nggak ada lagi, hanya satu ini. Dia sudah keburu bos. Gitu. Seru ya guys ya. Ayo coba lagi. Ini. Nah, ini ya. Ini inducement di sini ya. Ternyata dia sampai di sini. Ini inducementnya. Nah, berarti kita cari entry point yang di atas inducement ini. Ini coba kita marking ya. Sambil belajar ya guys ya. Ini sana, dia turun, pullback. Oke. Ini entry point pertama. Ini tinggal ekstrim ya. Ini tinggal ekstrim. Oke. Ini ya order blocknya ya. Oke, belum kesentuh. Oh, tapi ini sudah kesentuh ya. Apa namanya? Inducement ya. Oke. Berarti nah, ini rawan ya guys ya. Ini menjadi decisional POI ya. Lebih baik menunggu konfirmasi ya. Tapi kalau di ekstrim, nah ini hajar aja. Oke. Gini guys. Anggaplah di sini tinggal ekstrim ya guys ya.
tinggal ekstrim segini. Ini range-nya besar nih. Teman-teman nanti boleh turun ke lower time frame untuk refine ya. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini ya. Teman-teman refine ya di lower time frame. Begitu dapat hajar. Contoh, di time frame yang sama ya, acuan 1H ini, anggaplah gini, kita membaca gini. Bullish doji. Nah, ini apakah pertanda gitu ya. Turun, break. Bullishnya, buyernya sudah kalah nih. Sellernya sudah muncul, sudah mengalahkan buyer di ekstrim, di perbatasan di perbatasan wilayah ini ya. Nah, ini saatnya sell. Saya akan nunggu koreksinya gitu. Jadi nanti teman-teman di sini bisa dapat 2A, 2B gitu. Ini yang setup pucuk ya. Oke. Nah, nanti teman-teman cari 2B-nya di mana gitu. Ya. Coba apakah ada 2C ya sekarang ya? Ini kita tadi belum dapat ya. Ini belum, nggak ngambil inducement, nggak ngambil. Nah, ini nggak ngambil inducement ya. Dia keburu bos. Nah, setup 2C nggak ada. Gitu. Ya. Memang kebanyakan itu yang follow trend ya itu aja. 2A kita harus bisa dapat pucuk, itu caranya bagaimana, atau mulai 2B-nya gitu. Istilahnya re-entry gitu loh guys ya, nambah muatan untuk setup 2B. Ya. Oke. Ini oke, setelah bos ya di sini ya. Nah, ini sorry. Ini oke, di sini naik, inducement-nya di sini. Nah, ini coba cari entry point ya. Oke, kita cari entry point. Inducement. Oke, di atas inducement ini ya. Ini ada order block. Tapi sudah kena ya. Nanti kita refine. Nah, ini inside bar ya. Jadi satu keseluruhan ini ya. Kita marking dulu aja, nanti saya jelaskan ya. Kemudian di sini ada, kemudian ini oke, nggak ada lagi. Coba kita perbaiki ya. Nah, ini ya. Ini order block ya. Sudah dimitigasi inducement, maka jangan ambil ini. Oke. Lalu inside bar ini ya. Ini jangan juga karena sudah termitigasi ya. Oke. Ini hapus. Kemudian nah ini turun ya, ada pullback. Nah, ini adalah order block gitu ya. Ini adalah order block. Kemudian ini coba kita zoom. Oke, gini ya. Ini sini pullback, sini termitigasi semua, sini pullback. Nah, di sini ini termitigasi. Bentar. Ini ya, candle ini ya. Nah, order block ini ya guys ya, itu di transfer di sini. Ya. Nah, ini sudah termitigasi, menyisakan unmitigated shadow. Shadow-nya belum termitigasi ya. Sisa unmitigated shadow. Oke. Oke, sekarang kita reset ya. Kita teliti. Kita membidik 2A pucuk. Anggaplah ini naik setelah kena inducement ya. Kita mau follow trend. Ini ada entry point pertama. Tap langsung turun guys. Wah, ini keren ya. Nah, ini lumayan. Tapi memang pada akhirnya dia nggak mampu membuat follow trend ya. Dia naik lagi. Tapi gini, teman-teman bisa gini, pakai strategi 2 layer ya. Artinya gini, satu untuk hold, satu untuk fix RR. Jadi teman-teman
ambil 2 layer ya, anggaplah di sini ya. Satu yang agresif ya. Katakanlah di sini fix RR berapa gitu. Ini aja sudah 1:5 lebih ya guys ya, gitu loh. Ya, dari marking zone yang sekecil ini. Gitu. Satunya di hold ternyata kena SL. Nah, nggak apa-apa, ya memang kayak gitu. Gitu. Kita harus menyadari adanya seperti itu. Jika teman-teman pakai strategi 2 layer, satu fix RR, yang satu layer sudah dapat. Satu BEP lagi ya kena BEP, nah nggak rugi. Nah gitu. Ini terserah teman-teman ya stylenya, strateginya bagaimana. Lalu entry point yang kedua ini, ya. Lihat. Ini juga memberikan dampak yang bagus ini guys. Ya. Jadi kalau teman-teman bijak dalam menentukan SL ya. Contoh, ini saya kasih gambaran ya. Ini marking zone-nya, perhatikan. Kira-kira ya, marking zone-nya ya 74 poin guys. Sedikit banget ini. Kalau teman-teman bijak, ya saya kasih 200 saja lah. Saya nggak pelit-pelit amat kok. Nah, misalkan kayak gitu, 200 poin. Harga datang dari sebelah kiri, shadow yang pertama ini ya, harga datang naik. Nah, ini kan ke-trigger ya. Nah, ke-trigger ini SL bijak. Coba perhatikan. Anggaplah TP rasional, ya di sinilah, di dimensi inilah gitu. Atau kalau teman-teman melihat di sini ada unmitigated shadow, ya. Ini rally base rally, apapun yang teman-teman lihat ya, SND misalkan. Anggaplah di sini. Nah, anggaplah di sini. Nah, sudah 1:7 lebih gitu. Satunya hold buat follow trend. Ternyata BEP. Anggaplah seperti itu. Ngerti ya maksud saya ya? Teman-teman harus latihan ya strategi ini ya. Gitu. Oke. Lalu ternyata dia naik ya. Kemudian swipe. Nah, ini masih ada kesempatan ini nih. Apa namanya? 2B dan 2C. 2A-nya sudah di sini. Sudah di pucuk. Ya. Sekarang kesempatannya 2B EBC simple sama 2C EBC eksternal untuk follow trend. Karena high validnya ini masih belum pecah oleh body break gitu. Kita sesuai rule aja seperti itu guys. Gitu loh. Tapi kalau ini ternyata naik akhirnya break, ngebreak ini ya, shadow ini, ya sudah. Berarti gagal gitu. Trennya berubah dalam perspektif 1 jam. Ya, time frame H1 gitu. Ini kita nggak belajar TDA ya guys ya. Contoh ini hanya ini guys, apa namanya, 1 time frame ya dari struktur ini. Ini respect terus market structure-nya ya. Ya, ini menjadi sebuah keteraturan kalau kita belajar advanced market structure, external structure gitu. Jadi di dalam SMC market structure ini banyak setup yang bisa kita pelajari, banyak setup yang kita bisa dapatkan. Nah, jadi ini adalah solusi juga bagi kita yang merasa nunggu setup no inducement no setup terlalu lama. Nah, gitu ya. Kita kan selalu follow trend, nunggu inducement kena baru setup follow trend. Nah, kayak gitu. Itu lama, memang gitu guys. Apalagi kalau time frame-nya besar, lama nunggunya. Tapi kalau kita memahami ini, nah ini masterpiece seri 2 ini ya. Kalau kita memahami ini, kita bisa dancing with the market guys. Apapun setup teman-teman ya, apapun setupnya, jika mengerti ini, memahami ini, enak guys. Ya, sudahlah. Keyword urutan pembentukan market structure itu menurut saya sudah yang paling the best guys. Kita mengerti urutan pembentukannya, kita mengerti ini, wah enak guys. Jadi masterpiece 1 dan masterpiece 2 ini, ya ini saya pribadi itu mind blowing banget guys ya.
Jadi saya merangkum semua yang saya pelajari, saya kerahkan semua, saya sharekan di channel CTC. Semoga goal saya bisa tercapai dengan bisa menjawab teman-teman yang masih bingung. Setap mana ya yang harus saya pelajari, yang kok banyak banget gitu loh. Nah, nanti teman-teman uji, teman-teman itu cocoknya di mana. Siapa tahu teman-teman itu cocoknya di ini loh. 1B sama 2B ini loh. Teman-teman profitnya itu yang paling banyak di 1B sama 2B. Nah, sudah, nunggu itu aja setupnya ya. Mungkin teman-teman yang susah mengambil pucuk untuk follow trend ya, susah untuk mengambil apakah ini entry point yang tepat, ya tunggu 2B ini terjadi gitu loh guys, untuk follow trendnya. Ngerti ya maksud saya ya? Contoh, ini bener nggak ya entry point untuk follow trend? Oke, saya tunggu aja. Ini turun, pullback. Oke, di sini ada fund manager ya, low-nya di break. Saya cukup SL di sini ya, di atasnya ini. Nggak usah panjang-panjang gitu, untuk membidik impulsif ABC simpelnya sekaligus membidik follow trendnya gitu loh guys, maksud saya. Jadi jangan takut ketinggalan mendapatkan pucuk retracement ya, ini kan retracement. Pucuk ini jangan takut, masih ada 2B ini sebagai konfirmasi yang lebih kuat gitu loh. Istilahnya mengkonfirmasi. Konfirmasi di ini itu adalah sudah terjadi follow trend gitu loh. Akan menjadi follow trend. Itu loh guys, ya, yang bisa kita dapatkan dari video ini. Saya harap ini sudah yang paling mind blowing dari yang mind blowing ya guys ya. Ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan otak saya ya untuk menerjemahkan ini guys, untuk menerjemahkan materi ini guys. Saya harap saya bisa membantu teman-teman untuk mengerti, memahami cara harga ini bergerak itu bagaimana, membuat market structure-nya itu bagaimana gitu ya. Semangat ya guys ya. Saya yakin teman-teman bisa. Bersama CTC kita bisa. Wah, malah kampanye. Oke, semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.